mursalin sayyidina maulana Muhammad raja Nasrani Romawi sana di Syam. Qala berkata Raja Herakles, nazala telah tinggal hadar rajul, ialah seorang lelaki yaitu Muhammad, haitsu ra'aitum, sekiranya kalian telah lihat, yaitu di Tabuk. Qad arsala, dan telah kirim utusan ialah hadar rajul ilayya, kepadaku. Yad'u, keadaan mengajak ialah hadar rajul ini kepadaku, ila thalathi khisalin, kepada 3 beberapa tingkah. Ini kan Rasulullah mau berangkat perang Tabuk. Perang Tabuk yang musim itu musim panen korma, kormanya ditinggal pada waktunya panen, beliau berangkat perang Tabuk. Kak, di Tabuk Rasulullah suruh sahabat menulis surat untuk dikirimkan kepada Raja Herakles yang ada di Syam. Qala berkata Raja Herakles, nazala telah tinggal hadar rajul, ini seorang lelaki, maksudnya baginda Muhammad, haitsu ra'aitum, sekiranya kalian orang-orang Nasrani di Syam telah lihat. Qad arsal, udah yang mana? Sekarang qala idhab bi kitabi ila hadar rajul. Sekarang wajani wa nafa'a ilayya. Oh ya. Fatafa ilayya Heraklu kitaban bi anni, faqala idhab bi kitabi ila hadzal rajul. Faqala, maka berkata ila Herakles kepada rajulun yang ala nasrul Arab, dari orang Arab, rajulan min Arabi Tajib, jadi orang Arab Tajib. Faqala, maka berkata ialah Herakles kepada rajulan tadi min Arabi Tajib, idhab, kamu pergi wahai rajulan, orang Arab yang beragama Nasrani, bi kitabi, dengan suratku ini, ila hadzal rajul, kepada lelaki itu Muhammad. Fama, maka adapun kalimat sohaita yang kamu faham, mendengarkan dengan sungguh-sungguh kamu faham, min hadithihi, dari hadisnya hadzal rajul, idhab, berangkatlah kamu wahai rajulan min Arabi Tajib, orang Arab yang beragama Nasrani, disuruh oleh Raja Herakles, bi kitabi, dengan membawa suratku, ila hadzal rajul, kepada lelaki itu baginda Muhammad. Fama, maka adapun keterangan sohaita yang kamu mendengarkan sungguh-sungguh kamu faham, min hadithi, dari ceritanya hadzal rajul, fahfad, maka kamu hafal, minhu, dari hadzal rajul, thalatha khisalin, kepada 3 beberapa tingkah. Undur, silakan kamu lihat, hal yadhkuru, apakah menyebut ialah hadzal rajul sahifatahu, kepada korasan tulisannya hadzal rajul, allati kataba, yang telah menulis ialah hadzal rajul, ilayya, kepada aku, bisyan, dengan sesuatu. Wandur, dan lihatlah kamu wahai rajulan, Allah, wandur, dan lihatlah kamu, ini kata-kata Raja Herakles kepada rajulan min Arabi Tajib, idza qara'a, apabila membacalah hadzal rajul kitabi, kepada suratku ini, hal yadhkuru, apakah mengingat ialah rajul al-laila, pada waktu malam. Wandur, dan kau lihatlah rajulan fi dhahrihi, di dalam punggungnya hadzal rajul, hal bihi, apakah itu dalam dhahrihi syai'un, ada sesuatu, yuribu, yang meragukan lisanka, kepada engkau. Di situ coba Muhammad kalau ngomong itu bagaimana tentang surat
dia yang dikirimkan kepada saya, tentang suratku yang kirim kepada dia. Bagaimana jawabannya? Ya, jawabannya ya baginda Nabi secerdas-cerdasnya manusia yang menyikapi dengan sebaik-baiknya. Kamu lihat punggungnya Muhammad. Kan di sini kan ada khatamun nubuwah di sini Rasulullah. Di leher belakang sini ini ada khatamun nubuwah. Kayak burung dara. Moncol duluan kayak burung dara khatamun nubuwah di sini. Kayak burung dara. Waktu meninggal hilang, jenazahnya enggak ada burung daranya, khatamun nubuwahnya diambil sama Allah. Akhirnya fontalaktu, maka saya pergi, saya si rajulan min Arabi Tajib, pergi bi kitabihi dengan suratnya Herakles, hatta jitu sehingga aku datang Tabuk, ke kota Tabuk. Karena Rasulullah waktu perang Tabuk ini ada di Tabuk. Yang akhirnya kota Syam yang 4 negara sekarang jatuh di tangan para sahabat waktu khilafatnya Umar. Waktu Umar jadi khilafah, bila Umar kirim sahabat perang di Syam, tunduk mereka, kalah. Hanya kunci Masjidil Aqsa diserahkan pada Sayyidina. Jadi gara-garanya Rasulullah kirim surat waktu perang Tabuk itu. Rasulullah kan gak nulis. Biasanya nulis Sayyidina Ali atau Umar atau Muawiyah, tulis Muhammad Rasulullah ila Herakles sahibir Rum gini. Dan itu sudah kasihkan pada, ada stempelnya, terus kasihkan pada Sutihyatul Galabi, ya berangkat kamu ke Syam. Berangkat sampai di sana kerja Herakles, dibaca itu surat itu. Dan Raja Herakles mengimani, aslinya Herakles mengimani. Kita sudah lewat, di situ ada Paulus yang paling pintar. Sebenarnya dibacakan, Paulusnya iman. Paulusnya iman, ya enggak? Bukan kitanya toleransi dalam kemusyrikan, bukan. Malah merekanya iman, kitanya toleransi kepada kemusyrikan. Nah, bodoh banget dong. Hanya Herakles jawab, ngirim rajulan min Arabi Tajib, berangkat dari Syam ke Tabuk. Rasulullah masih di Tabuk, belum pulang ke Madinah. Hanya datanglah ini, fantolaktu, maka aku berangkat, aku rajulan min Arabi Tajib, yang diutus oleh Raja Herakles, bi kitabihi dengan suratnya Herakles, hatta jitu sehingga aku datang Tabuk, kepada kota Tabuk yang Rasulullah terjadi perang Tabuk. Fa idza huwa, maka mendadakkan hadzal rajul, itu baina Muhammad jalisun, itu masih duduk-duduk, baina ashabihi, di antara sahabatnya baginda Nabi, alal ma, atas air. Karena dulu kan Rasulullah kalau mau perang ya cari air. Kita untuk wudu, untuk sholat jamaah di mana? Oh di sana. Ya air dikuasai di situ. Ada sahabat yang hirasah. Seperti perang Badar itu kan sumur itu. Sumur yang mengandung air. Jadi nanti kalau perang, sebagian sholat jamaah, kan harus wudu. Makanya itu, Rasulullah itu kalau perang itu mana cari air yang banyak. Cari danau, kalau ada danau, sahabat menguasai di situ. Sebagian berangkat perang, yang lain di sini sholat, yang sholat berangkat perang, yang itu sini istirahat, begitu. Ya, artinya perangnya baginda Nabi dengan para sahabat dengan orang kafir kan bukan perang mau membunuh mereka supaya menang, bukan. Perang supaya mereka mengantarkan hidayah kepada mereka. Jadi perangnya ya enggak kayak perang kita, segera musuh kita bunuh, enggak. Supaya dia mendapat iman kok. Perangnya perang enggak emosi ya. Perangnya itu luapan daripada ketakwaannya Rasulullah dan sahabat kepada Allah. Ya yang dipikiri sholat jamaah, ya. Rasulullah mengucapkan hadis ini terus.
Perangnya orang sekarang kan segera membunuh musuh supaya dianya tidak terbunuh. Nah, ini bodoh. Ini kebodohan ini begini nih. Nanti supaya mereka kembali dalam hidayah, supaya orang kafir itu masuk Islam, ya perangnya ya santun, berakhlak baik, tidak membabi buta. Kalau orang-orang kafir, aku boleh melihat ke kemah kamu, boleh. Ya, lihat. Bukan orang kafir datang itu dibunuh, enggak. Boleh tuh. Lihat kalau malam mereka sholat malam menangis. Akhirnya Pak, terpengaruh orang kafir dengan akhlaknya. Pulang orang-orang kafir pada pemimpinnya, kita nggak ada apa-apanya, Tuhan. Bagaimana? Mereka orang-orang takwa kepada Allah, orang soleh. Mereka tidak akan membunuh kita untuk kita diambil kerajaannya, bukan. Mereka itu supaya kita keluar dari kesesatan kepada petunjuk Allah. Itu. Makanya Raja Herakles kan menawarkan, bagaimana? Wahai kaumku orang Rum, ikut saja Muhammad. Muhammad ini benar. Kalau nggak ikut kepada Muhammad, kita yang binasa. Tetap kita akan diambil negerinya oleh mereka. Gitu. Nyata. Hanya orang-orang Romawi teriak nggak mau mengikuti Muhammad. Akhirnya apa? Iya, diambil betul. Fi khilafati Umar. Habis orang-orang Nasrani. Lah Paulusnya yang paling pintar, bagaimana? Fa ana fa musaddiquhu wa muttabi'uhu. Kalau saya, itu Muhammad kan telah Nabi Isa kabar gembirakan. Akhirnya apa? Akhirnya enggak mau cerita kenasranian di kamar nguru-nguru aja. Dibongkar, dibunuh itu. Paulusnya oleh murid-muridnya sendiri kan padahal. Syahid kan? Syahid. Lalu dibunuh, ucap dulu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu pengaruh daripada suratnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Bukan para sahabat datang ke sana toleransi kepada kemusyrikannya. Enggak. Mengajak mereka untuk mereka meninggalkan kemusyrikannya untuk kepada keagungan iman dan kejayaan Islam dan kekal di surga bersama Allah Ta'ala. Itu yang diajarkan mereka. Bukan toleransi kepada kesalahan, bukan. Fakultu, maka aku bertanya, aku si rajulan utusan Herakles, aina sahibukum? Aina itu di mana sahibukum? Itu teman kalian, maksudnya baginda Muhammad. Qila, diucapkan, ha huwa dha. Ha, ingat-ingat, huwa adapun sahibukum dha ini. Inilah baginda Muhammad. Ha, ingat-ingat, huwa adapun sahibukum baginda Muhammad. Dha ini orang. Orangnya paling ganteng, paling manis, paling elok, paling fasih, paling takwa, paling alim. Ini si rajulan min Arabit Tajib saja melihat perangnya Rasulullah sudah grogi. Wah, orangnya kayak matahari begini, santunnya, halusnya. Faqbaltu, maka aku menghadap, amsika, dan aku berjalan, hatta jalastu, sehingga aku duduk baina yadayhi, di depan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yadayhi itu sahibu, itu hadar rajul. Fanawaltu, maka saya mengulungkan kepada baginda Muhammad kitabi, kepada suratku yang ditulis oleh Herakles. Wa maka meletakkan ialah baginda Muhammad kepada kitabi fi hijrihi, di pangkuannya baginda Nabi, taruh di. Artinya Rasulullah memuliakan kepada
suratnya Heraklius yang dia tulis, yang dibawa oleh Arabi Tajib ini, taruh di pangkuan Rasulullah. Terus summa qala berkatailah baginda Nabi, mimman anta? Summa qala berkatailah baginda Nabi, mimman itu dari mana? Anta adapun engkau wahai Arabi Tajib, utusannya Heraklius. Qultu aku menjawab, ana ahadu Tanuh. Aku adapun ahadu Tanuh, salah satu daripada keturunan Tanuh, orang Arab yang beragama Nasrani. Langsung Rasulullah berdakwah. Faqala mang berkatalah baginda Nabi, halaka fil hanifiyati millata abikum Ibrahim. Tanuh itu orang Arab, ke atasnya kepada Nabi Ibrahim. Ke atasnya itu bin ya, sampingnya kepada Nabi Ibrahim. Ya, kepada Nabi Ismail ke atasnya bin Ibrahim, Tanuh itu. Tapi mereka agamanya Nasrani. Tapi kan bisa jadi dulu Nasraninya Nabi Isa yang dinun samawi, bukan Nasraninya Paus pendeta, bukan. Seperti kan Waraqah bin Naufal, itu kan Nasraninya Nabi Isa itu, bukan Nasraninya Paus, bukan. Hanya Nasraninya Paus itu bikin huru hara sehingga Nasrani Nabi Isa itu kalah. Jadi numpang, jadi Nasrani Paus itu numpang kepada Nasrani Nabi Isa untuk cari kedudukan, cari huru hara, cari menang-menangan di mana-mana. Ya bukan agama kalau begitu. Preman itu, premanisasi itu. Enggak. Agama kan keyakinan kepada seorang Tuhan yang tidak bisa jalan kecuali dengan diutusnya seorang nabi, dan ada kitab Allah di bawah seorang nabi itu. Itu hadza huwad-din. Adanya hidayah dan manfaat dan akhlak yang baik di tengah-tengah manusia. Hidayah itu ujungnya manfaat banyak pada manusia, hidayah luas dan akhlak yang mulia dan menjunjung kebenaran. Terjadi persatuan dalam hak. Itulah agama. Aslinya Thariqah juga seperti itu. Thariqah kalau sahih, ya begitu. Hidayah tersebar, manusia jadi damai. Manusia dalam hidup hak, akhlak mulia muncul, syaraf al-zahiri wa syaraf al-batini terjadi. Kalau masih gontok-gontokan, itu bukan atas sama Thariqahnya, itu pribadinya seseorang yang jahat. Sama Tijani enggak begitu, sama itu latifus sifat. Bagaimana beliau semua Thariqah, seluruh daratan Afrika menjadi baik semua, seluruh dunia jadi baik semua. Jadi akhirnya tansya'u min tariqatihi al-hidayatul kubra wal akhlaqul karim bainan nas wal khasab wal tharwah, kemakmuran ekonomi, kemakmuran persahabatan, terjadi. Kalau muqaddam yang kerdil akhirnya merusak kepada yang lain, batal-batalin yang lain. Waduh, bagaimana ente? Tidak berjalan ala ma masya alaihi Imamun At-Tijani, itu tidak berjalan sesuai sama Tijani berdiri. Tidak itu. Ala jahlihi wa ala hawahu, akhirnya terjadi fasad banyak. Yaitu harus taubat orang seperti itu. Kembali kepada asalnya tauhid Tijani itu apa? Kan rahmatan lil alamin, hidayatul lil alamin. Akhlakul karimah bainan nas, al-khasab ma'mur tharwah zahiran wa batinan, manusia jadi damai menuju kepada kejayaan Islam dan menuju kepada kehidupan di surga yang abadi bersama Allah. Ini kan menuju ke situ. Kalau ini tidak ada, adanya perpecahan, rusak, wah, dicurigai ini orang ini. Tercurigai ini, thariqahnya dianya yang enggak benar, thariqahnya benar, dianya enggak benar. Harus taubat kembali kepada aslinya thariqah Tijaniyah itu apa. Kembali harus comeback kepada kebenaran yang hakiki dalam thariqah.
di dalam surah alam ya terjadi kebaikan di mana-mana, akhlak mulia, damai. Kebaikan. Nah, kalau dalam MS, aduh, orang-orang datang belakangan, orang-orang bego-bego, mutawahimin, salah faham, peting-petingin jadi amir, ya enggak? Malu-maluin aja ente mah. Ya amirnya enggak benar, yang jadi makmur enggak benar lagi kan? Rusaklah dia. Enggak begitu dakwah itu. Bukannya ingin hidayah tersebar, kok ingin jadi amir. Padahal orang jadi amir memimpin orang 10 saja, tangannya akan dibelenggu sama Allah begini. Di akhirat diikat dengan belenggu besi yang bisa membuka keadilannya dalam umat. Kalau enggak, ya dijauhi malaikat. Ke neraka. Plung. Aduh. Itulah akibatnya dari amir yang palsu. Amirnya palsu, makmurnya lebih palsu lagi. Waduh, itu. Mestinya uangnya uang palsu lagi. Kalau makan telur, telurnya palsu lagi. Enggak telur betulan. Semua jadi palsu, semua kulluhum palsu. Gimana itu? Ya tidak rahmatan lil alamin, tidak itu. Faqala, maka berkatalah kanjeng Nabi kepada si rajulan min Arabi Tajib, utusan Raja Herakles tadi, halaka apakah itu bagimu fil hanifiyah, di dalam agama yang cenderung pada hak, itu millati abikum, itu agamanya, cara hidupnya bapak kalian Ibrahim. Orang Tanuh kan atasnya bin Ismail. Walaupun bukan termasuk orang Quraisy. Kalau orang Quraisy kan dari Adnan pada Fihrin. Kalau ini bukan dari orang Quraisy, dari Tanuh, yaitu atasnya Nabi Ismail. Makanya millati abikum Ibrahim. Kamu masih Tuhan Ismail kan? Ya abikum Ibrahim kan? Halaka apakah itu bagimu fil hanifiyati, di dalam agama yang cenderung hak, yaitu millati abikum, cara hidup bapak kalian Ibrahim. Qultu, aku berkata, aku tadi rajulan min Arabi Tajib, ini sesungguhnya aku ya Rasulullah, rasulu qaumin, itu sebatas utusan kaum yang wa ala dini qaumin, dan atas agama kaum Nasrani. La arji'u, aku tidak akan meninggalkan anhu daripada dini qaumin hatta arji'a, sehingga aku kembali musyawarah ilaihim kepada qaumin. Nah ini kata-katanya ini bijak, ini kata-katanya bijak. Tanya, inni rasulu qaumin ala dini qaumin la arju anhu hatta arji'a ilaihim. Qala, berkata ialah kanjeng Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi Rasulullah berkata, mengutip dari ayat Al-Quran itu. Kalau berkata oleh kanjeng Nabi, inna, kesunya engkau Arab, rajulan Arabi Tajib, la tahdi, itu anda tidak memberikan hidayah, man, kepada orang ahbabta, yang kamu cinta, walakinnallah, tetapi sesungguhnya Allah, walakinnallah, tapi sesungguhnya Allah, yahdi, itu menunjukkan ialah Allah, man, kepada orang, yasya, yang menghendaki ialah Allah kepada man, wa huwa, adapun Allah, a'lamu, itu lebih mengetahui, bil muhtadin, pada orang-orang yang mau menerima hidayah. Ya akhwat Tanuh, wahai saudara Tanuh, ini sunya aku katabtu, itu aku kirim surat bi kitabi, dengan suratku ilan Najasyi, kepada Raja Najasyi. Najasyi ada dua, ada Najasyi yang beriman, yang sahabat Ja'far bin Thalib dikirim ke sana, ada Najasyi yang lain yang kafir. Ini Najasyi ada dua. Ini Najasyi yang kafir ini. Ini sunya aku baginda Muhammad, katabtu, itu aku telah saya tulis fi kitabi, dengan suratku ini, ilan Najasyi, kepada Najasyi yang kafir. Fa kharraqa, maka merobek ilan Najasyi hu, kepada kitab. Suatu sampai belum dipotong, robek, prepet. Biadab ini kan. Biadab ini Najasyi ini. Budi Raja Kaisar yang di Irak, Raja Persia, dikirim surat langsung prepet. Dirobek. Apa? Allah robek kerajaan dia juga. Allah robek kerajaan dia.
Fakharra kamu merobek ila najasihu pada kitab. Wallahu adapun Allah mukharriquhu itu yang merobek Najasi, wa mukharriqu mulkihi dan merobek kerajaannya Najasi. Ini jawabannya orang yang kayak harimau baginda Nabi. Wa katabtu dan aku kirim surat ila sahibikum kepada teman kalian itu Raja Herakles. Saya kirim surat kepada raja kamu. Bi sahifatin dengan satu kertas. Fa amsaka maka memegang ila sahibikum kepada saya. Kalau Raja Herakles enggak disobek surat ini. Enggak disobek. Enggak. Wa katabtu dan aku kirim surat ila sahibikum kepada teman kalian itu Raja Herakles Rom fi sahifatin dengan satu lembaran surat fa amsaka maka memegang ila sahibikum habal sahifah fala yazalu maka selalu annasu ila manusia yajiduna itu menemukan ialah nas minhu daripada sahibikum madama selagi masih ada fil aishi dalam kebaikan dalam kehidupan khairun la kebaikan karena Raja Herakles tidak merobek kepada suratku tidak segera dirobek kerajaan dia oleh Allah. Maka surat dipegang, maka ini juga kerajaan kamu masih dipegang Allah, belum dirobek oleh Allah selagi masih ada khair, kata Rasulullah. Jadi seolah-olah merobek dan tidak merobeknya raja-raja yang dikirim surat itu, itulah yang akan terjadi kepada mereka. Jadi Raja Kaisar merobek. Akhirnya apa? Dibunuh oleh anaknya. Raja Kaisar, Raja Irak dan Iran Persia dibunuh oleh anaknya. Tuh. Bunuh oleh anak. Terus anaknya naik tahta. Qultu aku berkata, rajulan min Arabi Tajib. Hadhihi adapun ini wa katabtu ila sahibikum fusayf famsakaha falazulun nas yadunmuhu admadun khairun ihdath thalath itu salah satunya 3 perkara allati awsa yang telah berwasiat ila Herakles ni kepadaku biha dengan hadhihi thalath kan Raja Herakles wahai rajulan min Arabi Tajib bagaimana suratku yang dikirimkan kepada Muhammad apakah Muhammad merobek suratku apa Herakles kata Herakles Rasulullah enggak, suratnya Herakles ditaruh di pangkuan Rasulullah. Nah, Rasulullah kirim kepada Raja Herakles surat, juga enggak dirobek juga oleh Raja Herakles. Nah, kau perlihat. Karena ini akan tidak merobek dan merobeknya berpengaruh. Berpengaruh. Hadhihi adapun ini wa katabtu ila sahibikum busaim fa amsakaha falazalun nasu yadunmuhu madama fil ashi khair ihdath thalath itu salah satunya perkara 3 allati awsa yang telah berwasiat ila Herakles ni kepadaku biha dengan ihdath thalath wa khudtu dan aku mengambil sahman kepada anak panah min ju'bati daripada wadah anak panah fakatabtu maka saya tulis kepada ihdath thalath fi jildi sayfi di dalam lulang pedangku. Maka dia membawa anak panah, kata-katanya Muhammad yang dia faham ditulis di sampul pedangnya. Ditulis, oh Muhammad mengatakan begini. Aku disuruh mengikuti millatnya Ibrahim. Bercerita Muhammad mengirim raja, kirim surat di Raja Najasi, maka raja ini merobek Rasulullah, maka kerajaan raja ini dirobek oleh Allah. Rasulullah Muhammad mengirim surat kepada rajaku Herakles. Maka Herakles mengindahkan surat ini, maka kerajaan Herakles masih diindahkan sama Allah. Dan Muhammad menerima suratnya Herakles juga. Baginda Muhammad enggak ngerobek, enggak. Ditaruh di pangkuannya dengan memuliakan. Inilah semua saya tulis pengalaman ini. Kata rajulan bin Arabi Tajib. Karena dulu enggak ada kertas, enggak ada.
Jadi anak panah pun untuk nulis daripada sampulnya pedang yang dari kulit. Kalau kita kan susah kan nulis. Tapi saking indahnya bagi Siroti ditulis. Mestinya misal diabadikan. Nanti pulang di Herakles disampaikan begini. Fakatabtu maka saya tulis hak kepada ihdatsalat fi jildi sayfi di dalam kulit pedangku. Thumma innahu nawal sahifah rajulan an yasari faqultu man sahibu kitabikum alladhi yaqalakum. Thumma innahu kemudian baginda Muhammad nawala itu mengulungkan baginda as-sahifata kepada lembaran tulisan, itu tulisan surat dari Herakles, rajulan kepada seorang lelaki an yasarihi dari kirinya baginda Muhammad. Lalu karena duduk ini kanan Abu Bakar, ini Umar ini duduk. Kadang Rasulullah diulungkan Abu Bakar. Yang paling pandai membaca surat ya Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Pandai membaca surat. Dan Rasulullah kan tidak baca, tidak tulis. Tapi lebih ngerti isinya, lebih ngerti. Silakan An-Nabiyul Ummi. Tsumma innahu kemudian baginda Muhammad nawala itu mengulungkan Nabi as-sahifata kepada surat dari Herakles, rajulan kepada seorang laki an yasarihi dari kanan kirinya, dari kirinya baginda Muhammad. Faqultu aku berkata, man sahibu kitabikum alladhi, mana adapun siapa sahibu kitabikum itu yang punya surat ini, alladhi yaqra'u kang membaca ialah sahib lakum kepada kalian. Qalu maka berkata sahabat Muawiyah, lah ini Muawiyah. Muawiyah juga kan ahli tulis, ahli baca surat-suratnya raja-raja Muawiyah. Muawiyah kan masuk Islam akhir. Ya sudah ikut perang Tabuk Muawiyah. Faidan maka mendadak fi kitabi sahibi di dalam suratnya temanku itu baginda Muhammad, yad'uni ila jannatin Ardhuha as-samawati wa'iddat lil muttaqin. Isinya dalam suratnya baginda Nabi. Ini suratnya Herakles. Herakles menceritakan bahwa Muhammad itu yad'u, suratnya Herakles yang dibaca Muawiyah. Kata Herakles, yad'u mengajak ialah Muhammad ni kepada aku Herakles. Ini kan Herakles menulis surat ini sebagai balasan daripada surat Muhammad yang disampaikan pada Herakles. Kata Herakles, suratnya yang dibawa oleh rajulan min Arabi Tajib, yad'u mengajak ialah Muhammad ni kepada aku Herakles, aku diajak ila jannatin kepada surga, ardhuha yang manapun luasnya jannah, as-samawati langit tujuh wal ardu, uiddat yang telah disediakan ila jannah lil muttaqin. Nah, Herakles tanya, lah ini surga yang lebarnya langit 7 bumi 7. Herakles tanya, fa'aina maka itu di mana? An-naru itu neraka. Muhammad mengajak aku kepada surga yang luasnya. Sekarang neraka ada di mana? Tanya. Fa'aina dan itu di mana? An-naru neraka. Faqala menjawab Rasulullah, subhanallah. Fa'aina al-lail idza ja'a an-nahar? Rasulullah menjawab, fa'aina dan maka itu di mana? Al-lailu adapun waktu malam, idza jaa bila datang an-naharul siang. Kalau Herakles tanya aku, mana neraka? Mana waktu malam kalau hari datang? Enggak ada kan? Mana waktu siang kalau malam datang? Enggak ada kan? Jadi seperti itu. Fa akhadtu maka saya mengambil sahman kepada anak panah min ju'bati dari wadah anak panah. Fa katabtu maka saya tulis hu kepada kata Muhammad. Subhanallah, fa aynal lail idza ja'an nahar. Ditulis lagi oleh rajulan min Arabi Tajib. Ditulis. Fi jildi sayfi di dalam kulit pedangku, rangka pedang yang pakai kulit ditulis itu. Falamma faragha maka dikala selesailah baginda Muhammad min qiraati kitabi dari membaca suratku yang dari Herakles, qala maka berkatalah baginda Muhammad, innalaka haqqan wa anta Rasulullah.
Salah. Falamma faragha, maka ketika selesai Nabi Muhammad min qiraati kitabi, dari membaca kitabku, qala, maka berkatalah rajulan min Arabi Tajib, itu utusannya Raja Herakles. Qala, maka berkata rajulan min Arabi Tajib, yang orang Nasrani yang diutus oleh Herakles. Kata rajulan, innalaka haqqan, innalaka, sesungguhnya itu bagi engkau Muhammad, haqqan, ada hak, wa anta, pun engkau Rasulullah, mengakui. Aduh, engkau Rasulullah. Engkau itu berarti Rasulullah kalau begitu. Qala, berkatailah rajulan min Arabi Tajib, utusan Herakles, innalaka haqqan wa anta Rasulullah, innalaka, sunya itu bagi engkau haqqan, ila hak, wa anta, pun engkau wahai Muhammad Rasulullah, itu utusan Allah. Kata Rasulullah, fala wajadtu, maka andaikan aku menemukan indana, di dalam sisi kami, jaizatan, ila oleh-oleh, jawazna, maka saya kasih oleh-oleh kepada engkau biha, dengan jaiz. Kata Rasulullah, wahai Arabi Tajib, utusan Herakles, kalau saya punya apa-apa, maka saya kasih oleh-oleh untuk bawa ke sana ke Herakles. Rasulullah kan dengan hidup dalam kondisi sangat fakir. Rasulullah, lo wajadtu indana jaizatan jawaznaka biha. Fala wajadtu, kata Rasulullah, andaikan saya menemukan indana kami jaizatan, oleh-oleh untuk dibawa pulang ke Syam, oleh-oleh dari aku, jawazna, maka kami beri oleh-oleh kepada engkau wahai rajulan Nabi Tajib biha, dengan jaizah. Inasunya kami wahai Muhammad, safarun, itu orang yang sedang bepergian. Ini kan sedang di perang Tabuk, ini enggak di Madinah. Inasunya kami, safarun, itu orang-orang yang sedang bepergian, murmilun, itu orang-orang yang musafirun, yang membawa ongkos pas-pasan. Murmilun itu musafir, membawa ongkos pas-pasan, pas untuk bolak-balik doang. Andaikan kata Rasulullah, saya ada lebih, saya kasih oleh-oleh untuk kamu bawa pulang ke Raja Herakles ke sana ke Syam. Qala, berkata ialah rawinya Dihyatul Kalabi. Qala, berkata ialah rawi, ya siapa sahabat Dihyatul Kalabi? Fanada, maka undang-undanghu pada baina Nabi rajulun, ialah seorang lelaki min taifatin nas, dari golongan manusia yang ikut dalam perang Tabuk. Kata rajulun, ana ujawizuhu, ana pun aku ya Rasulullah, ujawizu, aku kasih oleh-oleh kepada rajulan min Arabi Tajib. Nah, sobat Ansor dari orang ikut perang, ya Rasulullah, saya masih ada sedikit, saya kasih hadiah ini biar pulang ke Herakles bawa oleh-oleh dari kamu. Walau berkata rawi Dihya, fanada, maka memanggil-manggilhu pada baginda Nabi rajulan, seorang laki min taifatin nas, di golongan manusia yang ikut perang Tabuk. Ana, adapun aku ya Rasulullah, ujawizu, aku kasih oleh-oleh kepada rajulan min Arabi Tajib, yang utusannya Herakles tadi. Fafataha, maka membuka ialah rajulun rahlahu, kepada barang-barangnya rajulun. Fafataha, maka membuka rajulun rahlahu kepada barang-barangnya di ontanya. Fa idza huwa, maka adapun rajulun ya'ti, itu datang ila rajulun min taifatin nas bihulatin, dengan pakaian sofuriyah, yang bangsa sofuriyah, pakaian jadi gamis, sarung, baju, sorban, selendang, itu namanya hullah. Sofuriyah, yang bangsa sofuriyah. Wada'a, maka meletakkan ialah rajulun ha, kepada hullah sofuriyah, fi hijri, dalam pangkuan aku rajulan min Arabi Tajib. Wada'a, maka meletakkan ialah rajulun ha, kepada hullatun sufuriyah fi hijri, dalam pangkuan aku rajulan min Arabi Tajib. Faqultu, maka bertanya aku, man sahibul hullah, mana pun siapa sih sahibul hullah, itu yang punya pakaian ini? Kila,
Uthman, oh Uthman. Uthman yang kasih hadiah ini kepada rajulan min Arabi Tajib yang menjadi utusan Herakles. Kasih hadiah. Qila yang rajulun tadi yang mengasih hadiah kepada utusannya Herakles, Uthman, itu Uthman yang kasih hadiah untuk si rajulan min Arabi Tajib yang menjadi utusannya Herakles untuk dibawa ke Syam. Tsumma qala, kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yunzilu hadzal rajul, manapun siapa yunzilu itu kasih tinggal, ialah man hadzal rajul, bani lelaki, siapa yang rumahnya kena dia tinggal di situ, minum semalam kayak 2 malam kayak Rasulullah kepada para sahabat yang ikut di perang Tabuk. Manapun siapa yunzilu itu kasih tempat, ialah man hadzal rajul yang min Arabi Tajib utusannya Herakles. Faqala, maka berkata fatanya seorang pemuda bil ansor, ana, kami Rasulullah, kami punya rumah kecil untuk dia minum dulu di rumah kami. Faqama, berdiri Ansori, ialah sahabat Ansor ini, wa qumtu, dan aku berdiri ma'ahu, aku rajulan min Arabi Tajib, ma'ahu beserta Ansori ini. Falamma kharajtu wallahu a'lam.